Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizur Rahmat Taufik, NPM 255415105, kelas Kehutanan A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Analisis Perubahan Garis Pantai Akibat Erosi di Pesisir Kota Semarang. Pendahuluan. 1. Kawasan pesisir Kota Semarang meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Genuk. Daerah pesisir khususnya kawasan pantai merupakan daerah yang paling banyak dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman, tempat pariwisata, daerah budidaya, daerah reklamasi, dan sarana umum lainnya. Kedua, salah satu dampak negatif dari perkembangan wilayah pantai yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah erosi, yang dapat menyebabkan perubahan garis pantai. 3. Perubahan garis pantai yang disebabkan oleh erosi terjadi karena faktor alam dan aktivitas manusia sebagai pembukaan lahan, eksploitasi bahan galian di daratan pesisir yang dapat mengubah keseimbangan garis pantai. 4. Garis pantai memiliki sifat yang tidak tetap dan berpindah sesuai dengan kondisi pasang surut air laut. Keberadaan garis pantai sangat penting diantaranya untuk kegiatan perencanaan pembangunan dan perlindungan wilayah pesisir. 5. Proses geografis di wilayah pesisir pantai Semarang sangat dinamis. Salah satu penyebab kerusakan pantai akibat erosi maupun akresi adalah kerentanan pantai itu sendiri. Interaksi antara aspek oseanografi dapat menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. 6. Informasi mengenai perubahan garis pantai dan kerentanan pesisir sangat penting untuk diketahui sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengelola perairan dan pengelolaan perikanan khususnya di pesisir Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan garis pantai, luasan erosi dan akresi dari tahun 2003 sampai 2018 di pesisir Kota Semarang, serta untuk mengetahui nilai kerentanan pesisir Kota Semarang menggunakan metode CPI atau Coastal Vulnerability No. Metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu metode deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara sistematik berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta bertujuan untuk melihat keadaan suatu fenomena dan menggambarkannya dengan tidak menguji hipotesa. Sedangkan lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dan berdasarkan suatu pertimbangan dan tujuan tertentu. Kriteria penentuan titik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan titik terjadinya perubahan garis pantai akibat erosi di 4 stasiun pengamatan pesisir Kota Semarang, yaitu Pantai Manguharjo 6 derajat 56 19,66 lintang selatan dan 110 derajat 18,49,35 lintang timur. Pantai Tirang 6 derajat 57 13,08 lintang selatan dan 110 derajat 21,29,89 lintang timur. Pantai Baruna 6 derajat 56 42,76 lintang selatan dan 110 derajat 43,44 lintang selatan lintang timur. Dan Pantai Genuk 6 derajat 56 4,35 lintang selatan dan 110 derajat 27 32,94 lintang timur dengan satu titik sampling pada tiap stasiunnya, sehingga terdapat 4 stasiun dengan 4 titik sampling. Dapat dilihat di gambar 1. Proses yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, survei lapangan, dan pengelolaan data. Dapat dilihat pada skema pendekatan masalah pada gambar 2. Pengumpulan data dimulai dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan adalah data pengambilan sampel sedimen pada setiap kecamatan, pengukuran kemiringan pantai, serta pengamatan kondisi geomorfologi pantai. Sedangkan data sekunder berupa
berupa data gelombang pasang surut, kenaikan muka air laut, serta data citra satelit Landsat dan Sentinel-2. Pengambilan sampel yang berupa data primer dilakukan sebanyak 1 kali pada setiap stasiun. Variabel kemiringan pantai dilakukan dengan pengukuran in situ untuk mengetahui beberapa kemiringan pantai dari lokasi penelitian yang diambil pada setiap kecamatan. Pengukuran kemiringan pantai menggunakan modifikasi alat yang menyerupai cara kerja kompas, yaitu berupa kayu sepanjang 2 meter dengan tambahan roll meter. Data pengukuran kemiringan dihitung menggunakan persamaan berikut, di mana delta sama dengan sudut yang dibentuk atau derajat, X sama dengan panjang kayu, Y sama dengan jarak antara garis tengah lurus yang dibentuk oleh kayu horizontal dengan permukaan pasir di bawahnya. Variabel erosi dan akresi didapatkan dengan cara interpretasi dari data citra satelit Landsat dan Sentinel-2 pada kurun waktu 2003 sampai 2018. Tujuan pengambilan rentang waktu mulai dari 2003, 2008, 2013 hingga 2018 adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan luas wilayah di pesisir kota Semarang, baik yang disebabkan oleh erosi maupun akresi, menurut Sardiatmo et al. 2013. Data gelombang dan pasang surut rata-rata pada penelitian ini menggunakan data satelit altimetri yang telah diolah oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Metode yang paling efisien untuk mengetahui perubahan garis pantai adalah dengan sistem penginderaan jauh melalui citra satelit. Citra satelit Landsat PET 120 dan RO 65 dan Sentinel-2 yang telah diunduh dari website USGS dilakukan proses penggabungan band, lalu koreksi radiometrik, koreksi geometrik, cropping, pemotongan citra, dan enhance cam, penanjaman citra. Setelah itu dilanjutkan dengan digital on-site, pengecekan lapangan, dan terakhir dilakukan analisis perubahan garis pantai dengan cara tumpang susun dari hasil digitasi menggunakan software ARCGIS 10.2.2 dapat dilihat pada gambar 3. Pada penelitian ini juga dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan tujuan untuk mengetahui tekstur sedimen yang mendominasi dan berpotensi menjadi penyebab terjadinya erosi di wilayah pesisir Kota Semarang. Penentuan tekstur sedimen menggunakan metode pemipetan serta dilakukan penimbangan berat dan penentuan presentasi sedimen menggunakan rumus. Setelah memperoleh hasil presentasi sedimen, lalu direpresentasikan dengan peta menggunakan teknik interpolasi data, IDW, Interpret Distance Weighting, menggunakan software ARCGIS untuk mengetahui sebaran sedimennya. Berat sedimen silt ditentukan dengan persamaan 2, untuk presentasi sedimen jenis clay ditentukan dengan persamaan 3. Berat silt sama dengan A dikurang B, ditambah B dikurang C, ditambah C dikurang D, ditambah D dikurang E. Berat clay sama dengan BT dikurang berat sand dikurang berat silt, di mana BT berat total sampel digunakan 25 gram, berat masing-masing sedimen dikonversikan dalam bentuk persen. Nilai masing-masing variabel terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi. Di mana CPI sama dengan nilai skor indeks kerentanan pantai, A. Ranking variabel geomorfologi, B. Ranking variabel perubahan garis pantai, C. Ranking variabel slope pantai, D. Ranking variabel kenaikan muka laut, E. Ranking variabel tinggi gelombang rata-rata, F. Ranking variabel rata kisaran pasang surut.
Banyak variabel yang digunakan yaitu 6 variabel, sehingga dibagi dengan banyaknya variabel yaitu 6, maka akan tercapai hasil nilai kerentanan ekosistem pantai yang dapat dilihat pada tabel 2. Tahap analisis data spasial ini perubahan garis pada tahun 2003 sampai 2013 setelah dilakukan proses interpretasi citra satelit, maka hasil digitalis on-site tersebut dilakukan proses tumpang susun antara peta garis pantai tahun 2003 sampai 2008 dan 2013 untuk mengetahui perubahan garis pantai tahun 2013-2018 dengan melakukan proses tumpang susun peta garis pantai tahun 2013 dan 2018. Sedangkan untuk menganalisis luas terjadinya erosi dan akresi pada tahun 2003 sampai 2018 yaitu dengan melakukan proses tumpang susun pada peta tahun 2003 dan 2018 yang telah diinterpretasi sehingga dapat dianalisis luasan terjadinya erosi dan akresi yang terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang. Hasil pembahasan. Erosi pantai disebabkan karena Kecamatan Genuk yang dipadati oleh penduduk dan banyaknya bangunan tempat industri serta kerusakan akibat pencemaran lingkungan. Selain itu, di Kecamatan Genuk juga terjadi eksploitasi air tanah yang berlebihan serta beban tanah pemukiman tinggi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang dapat menimbulkan banjir. Luas erosi dan akresi di pesisir Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3. Menyatakan bahwa dampak lanjutan yang akan ditimbulkan dari genangan rob adalah meningkatkan laju erosi, perubahan kondisi ekosistem pantai, mundurnya garis pantai, meningkatnya kerusakan bangunan di dekat pantai, dan terganggunya aktivitas penduduk di daerah pemukiman, pertambangan, dan perindustrian. Daerah ini banyak mengalami perubahan dari yang awalnya hutan mangrove dialih fungsikan menjadi tambang. Sehingga saat terjadi erosi, banyak warga pesisir di Kecamatan Tugu kehilangan lahan tambak. Selain itu, akibat erosi dan air laut naik sehingga masuk ke dalam sungai dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan akses jalan di pesisir Kecamatan Tugu menjadi tenggelam. Proses erosi dan akresi di wilayah pesisir Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor alam, diantaranya angin dan gelombang, arus, pasang surut, serta transport sedimen. Setelah banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang seperti penanaman mangrove serta membangun alat pemecah ombak breakwater yang berguna untuk mengurangi dampak terjadinya erosi pantai. Hasil analisis citra satelit dari tahun 2003, 2008, 2013, dan 2018 diperoleh data mengenai daerah erosi dan akresi yang dapat dilihat pada gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Luas erosi dan akresi di pesisir Kota Semarang menunjukkan bahwa luasan erosi terbesar tahun 2008 sampai 2013 dengan luas 337,986 hektar dan akresi terbesar pada tahun 2013 sampai 2018 dengan luas 195,338 hektar, sedangkan luas erosi terkecil terjadi antara tahun 2013 hingga 2018 yaitu dengan luas 263,957 hektar dan luasan akresi terkecil terjadi pada tahun 2003 hingga 2008 dengan luas 104,589 hektar. Berdasarkan hasil analisis tekstur sedimen pada wilayah pesisir Kota Semarang diperoleh nilai fraksi sen dari stasiun 1 hingga stasiun 4 berkisar antara 99,68 sampai 99,53%. Presentasi fraksi sil berkisar antara 0,36 sampai 2,99%, serta presentasi fraksi Pli berkisar antara 0,11 sampai 0,42%. Hasil analisis perhitungan tekstur sedimen dan peta sebaran pasir di wilayah pesisir Kota Semarang disajikan pada tabel 4 dan gambar 5.
dan gambar 7. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa presentasi fraksi Sen merupakan fraksi sedimen yang mendominasi seluruh titik sampling jika dibandingkan dengan fraksi Silt dan fraksi Kli. Sehingga setelah dianalisis menggunakan segitiga software analisis tekstur tanah dapat diketahui bahwa tipe tekstur tanah pada perairan pesisir Kota Semarang berupa pasir. Menurut Wijojo 2010, laju transportasi sedimen di daerah pantai antara lain dipengaruhi karakteristik sedimen, kemiringan pantai, besarnya gelombang, dan arus. Sedangkan menurut Satriadi 2012, daerah pantai didominasi oleh sedimen pasir. Hal ini dimungkinkan karena besarnya ukuran butir sedimen di daerah tersebut cenderung resisten terhadap gerakan arus sehingga tidak terangkut mengikuti kecepatan dan arah arus. Kesimpulan diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu di wilayah pesisir Kota Semarang terjadi perubahan garis pantai baik berupa erosi maupun akresi. Luasan erosi terbesar terjadi pada tahun 2008 sampai 2013 dengan luasan 337,986 hektar, sedangkan luas akresi terbesar terjadi pada tahun 2013 sampai 2018 yaitu seluas 195,338 hektar. Erosi di pesisir Kota Semarang disebabkan oleh faktor alam seperti gelombang serta pasang surut. Selain itu juga dipicu oleh terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Sedangkan terjadinya akresi disebabkan oleh faktor alam dan sedimentasi. Nilai indeks kerentanan pantai atau Coastal Vulnerability Index atau CPI di pesisir Kota Semarang termasuk dalam kategori kerentanan sangat tinggi dengan nilai setiap bobot kerentanan pada Kecamatan Tugu sebesar 32,27, Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara sebesar 14,43, serta Kecamatan Genuk sebesar 28,87. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.